Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Fajar G. Bastian dalam Barista Pedia. Hari ini gue lagi ada di daerah Cipete Dalam di salah satu coffee shop sangat dan cukup terkenal. Dan hari ini gue juga lagi ada bukan kedatangan sebenarnya. Gue yang datang ke tempat dia. Halo Denny. Halo Bang. Apa kabar Den? Baik nih gue. Baik. Iya Bang. Alhamdulillah kalau keadaan lo baik. Dan boleh dikenalin nggak diri lo sedikit buat para sahabat-sahabat Pedia di luar sana yang lagi melihat channel ini? Boleh banget. Oke. Nama gue Denny Setiawan. Sorry sebelumnya gue belum salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tinggal di daerah Bintaro, lebih tepatnya di Jalan Haji Gadung 3A Cipta Timur. Gue adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Sedikit kilas balik, pada mula gue bekerja di dunia perindustrian. Yep. Sorry Bang, agak Santai. ribet nih lidah Iya. gue. Kan nervous didatengin Firsa Besari. Ya, lanjut. Awal mulanya tuh gue kerja di Tanah Merah Coffee Indonesia tahun 2017. Itu gue sebagai roaster helper. Pertama kali kerja juga nggak tahu kopi enak itu gimana, green bean itu apa, terus roast bean itu apa, bener Bang. Tahu tuh gue kopi itu ya udah kopi sasetan aja gitu kan, disobek terus diseduh, sesimpel itu. Ternyata setelah gua terjun di dunia kopi, kopi itu lebih dari itu Bang. Betul. Gitu sih Bang. Nah, lu tuh terjun ke dunia F&B itu tahun berapa sih? Kalau dari dunia F&B-nya sendiri, dulu gua 2014 itu gua pernah di The Coast sebagai cook dulunya. 2014 lu udah terjun F&B ya? Betul Bang. Berarti kalau misalnya ke dunia F&B barista di 2015. 2017 Bang. 2017. Iya. 2017 langsung ke Tanah Merah. Tanah Merah awal gua kerja. Nah, sebelum lu jadi barista lu pernah nggak sih kerja di luar itu? Maksudnya bukan di bidang F&B ya? Pernah. Gua tuh dulu pernah di bidang jasa Bang, kebetulan. Bidang jasa. Di bidang jasa. Perpanjang STNK. Bikin SIM. Enggak Bang, lebih parah dari itu malah. Lebih parah dari itu. Dulu gua di bidang jasa. Jasanya itu gua kerja sebagai attendant. Ya, attendant itu kayak dibilang kasarnya tukang parkir lah. Tapi gua yang di mall-mall. Super Jadi packing. resmi Iya. gitu. Packing gitu ya. Di bidang pelayanan jasa. Jadi gua sering berinteraksi juga sama orang banyak. Jadi pas masuk ke F&B lagi ya nggak begitu kaku banget lah. Fitness lu hitungannya setiap harinya dia. Waduh, fitness ngangkat motor tuh kayaknya. Ngangkat motor lu duduk ya. Angkat motor. Terus jadi ngebentuk lu Sispek. Sekarang sih enggak sih Bang. Jadi kebanyakan di belakang meja nih. Jadi ngeglayor. Jadinya agak-agak mulai berkembang ya. Nah, barista nih menurut lu tuh apa sih Den? Barista di mata gua itu adalah pekerjaan yang nggak semua orang bisa ngelakuin pekerjaannya Bang. Oke. Sangat begitu spesial, makanya gua dedikasikan hidup gua selama 4 tahun ini bekerja dan ngulik apa sih barista itu, apa sih kopi itu, ya kan? Ya nggak semua orang bisa bikin kopi. Memang semua orang bisa bikin kopi kalau kopinya sasetan atau enggak dengan teknik yang berbeda-beda. Orang juga kan belum tentu paham kenapa kita ada mesin espresso di Indonesia udah mulai masuk. Terus ada manual brewing yang sekarang lagi booming. Apalagi sekarang ada mocktail coffee Bang. Nah itu dia, semua orang nggak bisa buat. Betul. Belum tahu prinsip dasar apa sih fermentasi dari buah apa. Itu sih Bang.
Baik, maksudnya kita juga sebagai barista jangan sampai ketinggalan zamannya juga eranya. Benar. Kita harus upgrade sih diri sendiri. Nah, kenapa akhirnya lu memilih untuk menjadi seorang barista, Den? Bukan gue yang milih sih bang sebenarnya, tapi Tuhan yang milihin gue untuk gue berprofesi sebagai barista. Iya. Karena gue suka juga, terus gue pikir bikin kopi itu adalah sebagian meditasi bang. Oke. Jadi gue tuh merasa tenang dan merasa sangat spesial saat lu bikin kopi. Saat gue bikin kopi dan berinteraksi tentunya sama customer atau enggak sama teman gitu sih bang. Dari situ gue bisa banyak kenal orang dan gue juga nggak bosan. Oke. Nah, tapi cita-cita lu tuh sebenarnya apa nih? Pasti lu punya cita-cita dong, kayak gua misalnya dulu saat gua selesai sekolah nih, gua pasti punya cita-cita, gua pengen jadi seorang ini loh gitu. Kalau anak kecil kita tanya, lu nanti udah gede mau jadi apa? Mau jadi dokter? Ya kan? Benar bang, benar. Nah, lu tuh punya nggak sih cita-cita itu? Nggak mungkin kan, maksudnya gua lulus, gua pengen langsung jadi barista, nggak mungkin. Nggak mungkin bang, nggak mungkin. Gua pengen jadi tukang parkir pun nggak mungkin awal ya, nggak kepikiran. Iya, makanya. Nanti flow sih kalau gua. Kalau gue sih dulu tuh bingung ya, jujur gue bingung mau jadi apa. Tapi kalau ditanya sama guru atau enggak sama keluarga itu, gue pengen jadi polisi sih bang sebenarnya. Polisi akademi ya. Iya, salah satu ya cita-cita yang umum lah di Indonesia, ditanya mau jadi apa, polisi gitu ABRI, kan, dokter. Iya gitu-gitu yang calon idaman banget gitu kan. Tapi kenyataannya lain sih. Selain masalah ekonomi juga mungkin dari orang tua, terus nggak keinginan gue untuk ngulik dunia itu, bisa aja jadi dapat beasiswa atau apa kan bisa. Tapi lu emang nggak pernah mencoba? Nggak pernah mencoba sih. Jadi gue alihin semenjak gue SMA. Cita-cita gue itu kalau ditanya kamu mau jadi apa, Den? Saya mau jadi kaya. Udah gitu aja, cukup jadi kaya aja bang. Kalau semua maksudnya pasti gitu kan. Iya. Lu pengen jadi kaya pasti. Gue mau jadi kaya aja deh gitu kan. Tapi ntar lu saat lu udah kaya gimana? Kaya menurut gue itu bukan melulu soal uang atau materi sih bang. Kaya akan hati atau kaya akan ketenangan juga cukup buat gue. Iya bang. Cakep lu deh. Bener cakep. Kenapa nggak jadi tukang tambal ban lu? Nah, kan menurut lu kopi yang enak itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut gua sebagai tukang seduh, gua sih lebih milih relatif ya bang. Kalau gua bilang kopi enak, ya. Soalnya di belakang gua ini banyak orang-orang yang, wah kok bilangnya nanti kopi enak solok doang, emang nggak mau coba kopi lain? Betul. Kalau gua sih relatif ya, makanya gua ngulik-ngulik sendiri. Kalau menurut gua lebih pilih ke black coffee sih bang, karena kopinya yang natural, diseduh tanpa campuran apa-apa. Tubruk atau mau filter, espresso atau tubruk itu gue juga suka. Yang penting black coffee. Oke, berarti maksud gue kopi yang enak ini sebenarnya emang nggak ada ya? Nggak ada. Kita bicaranya nggak ada ya? Iya nggak ada. Maksudnya kita bicara pasti selera dong. Selera orang. Gua enak, lo belum. Belum tentu gitu. Makanya gua sendiri nggak mau nyalahin cara seduh orang sih. Mau dia penikmat kopi sasetan terus baru mau belajar kopi, ya udah kita sama-sama belajar aja. Atau juga lagi belajar juga. Betul. Gitu kan. Nggak bisa menyalahkan teknik lu salah, teknik gua yang benar nggak bisa. Nggak bisa. Karena emang barista ini nggak punya ilmu yang pasti buat gua. Belum ada sih kiblat yang pasti. Iya nggak ada. Yang penting lu tahu aja ini kopi mau lu buat apa, mau kayak gimana. Nah itu dia bang. Kayak gitu. Tapi sambil ngopi kayak bang enak sih. Kebetulan juga mulai seret-seret gimana tenggorokan gua ngomong aus gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua mencecer diri gua gitu kan. Sambil gua nyari-nyari nih karena pertanyaan-pertanyaan gua semua ada di sini nih. Oh gitu. Gua kira daftar belanja loh tadi itu. Gua kira lu lagi pusing daftar belanja. Gua mau belanja nih bulanan ya kan. Nah, lanjut nih. Kalibrasi buat seorang lo nih. Gue bicara buat seorang lo nih. Kalibrasi penting nggak? Kalibrasi itu penting kalau menurut gue. Penting dilakukan setiap hari. Selain kita ngecek
soal kopi, kita juga bisa ngecek yang lain bang. Apa tuh? Apa contohnya susu. Kalau kita udah buka, terus kita taruh di kulkas bisa aja besoknya basi, gitu kan. Sebelum kita kasih ke customer, lebih baik kita coba dulu. Terus kopi pun begitu. Mungkin karena masa resting yang panjang, hari ini enak dengan ground size dan yield segini, belum tentu hari kemudian enak. Makanya kita penting kalibrasi atau ngecek sih bang, menurut gua. Berarti maksud gua lu di situ sekalian mengkalibrasi susu lu juga ya? Susu apapun itu bang, pokoknya gua cek. Tapi kalau misalnya gini, lu masuk shift pagi, perut lu belum kenapa apa nih, atau lu belum sarapan itu enggak? Karena banyak sebagian besar, ntar dulu deh, gua kalibrasinya perut gua belum kenapa apa gitu. Kalau selayaknya gue belum makan dari rumah, terus gue emang ada kewajiban kan, karena itu udah standar SOP-nya perusahaan kan, atau tempat gue bekerja ya, jadi mau nggak mau gue harus melakukan itu. Tapi sebelum itu kita harus sadar diri nih bang, lu belum makan tapi lu kalibrasi terus, mau kayak gitu terus. Kalau gue sih bawa pisang atau enggak bawa coklat bar. Kalau gue setiap hari udah bawa pisang deh. Waduh, gue tahu sih pisang yang mana. Itu kayaknya udah basi sih pisangnya. Kalau shift pagi terus gua belum sarapan atau perut gua belum kenapa apa, gua biasanya minum air putih sih. Minum air putih baru gua lakuin gitu. Karena sangat repot ya kalau gua harus jalan kerja berhenti dulu beli pisang. Kalau gua selalu nyetok sih bang, emang ada di rumah. Kalau nggak Fitbar, emang gua kan kalau misalkan habis gajian ya udah gue beli yang urgently banget nih, apa yang seenggaknya kalau gue lagi buru-buru itu gue beli. Jadi gue ada preparation di belakangnya. Oke. Nah sekarang lu seneng gak sih ada di bidang ini? Kalau gue bukan seneng lagi bang, malah gue cukup bangga. Kalau bisa gue merayakannya hari ini. Lu cukup bangga dengan profesi lu saat ini? Cukup bangga. Berarti lebih dari kata senang ya? Lebih dari kata senang, betul. Nih, kenapa sih Dan seorang barista tuh sering banget buat baperin customer? Aduh, kalau buat baperin customer nih ada dua nih kayaknya nih, baperin soal dia nggak bakal datang lagi atau enggak bakal balik terus nih ya kan? Ya terserah lu, maksudnya persepsi orang gitu kan. Kenapa sih seorang barista nih sering banget bikin baperin customer, apalagi mayoritas besar customer perempuan ya? Mungkin karena yang pertama baristanya interaktif ya kan. Itu kan salah satu di bidang front of house ya, hospitality-nya barista tuh harus ada kan. Kayak ditanya apa kabar, terus dari mana, sering ngopi di mana. Ya mungkin sedikit nyeletuk kata-kata yang aneh menurut gua, kayak pagi, apa kabar? Saya juga baik. Padahal kan kita belum ditanya. Terus kayak ini aja kak, iya ini aja. Pulsanya nggak sekalian, gitu kan? Padahal kan kita nggak jual pulsa, cuma bercanda aja. Tapi mungkin dianya aja ya. Iya dianya. Yang aja menganggapnya. Terus lama-lama balik lagi ya jadi akrab, karena kita kan selalu tanya namanya dia sebelum pesan kan, sama siapa. Terus pas balik lagi jadi kita tahu namanya dia. Kalau menurut gue sih bang, gue nih ke coffee shop A, terus gue balik lagi nih ke coffee shop A, besoknya pas gue balik lagi dia udah tahu nama gue tuh kayak jadi wah, kok dia sampai ingat sih nama gue. Berarti dia kepo IG lo atau enggak? Emang lo sudah berkenalan? Sebelumnya kan gue datang, ya pasti kan dia nanya kan atas nama siapa gitu kan, gue kasih tahu. Terus pas gue balik lagi dia juga udah tahu nama gue, dan gue kebetulan lagi dilayanin sama orang yang sama ya kan. Jadi kan kayak suatu pride buat gue, wih dia sampai kenal loh nama gue. Jadi kayak pengen ngobrol gitu kan, apalagi barisnya cewek, nggak sombong. Sekalian sekalian sih. Dayung. Sekalian sih kalau kayak gitu, makanya gue sering-sering sih ke tempat yang barisnya cewek. Dan sebenarnya di profesi ini lu lebih lari kemana sih? Karena di kopi ini kan maksudnya banyak kan, lu sebagai barista banyak, ada beberapa cabang olahraganya lah di kopi. Kita cup tester, brewing, terus apa satu lagi barista. Nah lu lebih kemana sih?
diri lu tuh? Gua itu lebih suka ke manual brewing sih bang. Manual brewing. Alasannya sih karena metodenya yang cukup simpel, terus gue bisa lebih interaktif ke customer gitu sih. Sambil maksudnya edukasi lah. Sambil edukasi kopi itu apa sih, dan gue hari ini ada kopi apa, dan ciri-ciri kopi gue ini apa, terus flavornya itu kayak apa gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi gue lebih seneng karena gue lebih sering berkomunikasi sama customernya. Dan untuk kemungkinan gue juga bisa latte art atau enggak ya barista kan harus bisa semuanya sih kalau menurut gue. Ya, kita bicaranya barista. Barista ya bisa semuanya gitu. Nah, ini gue ada 2 pertanyaan dari para sahabat pedia di luar sana nih Den. Ada 2 nih Den. Boleh. Kenapa sih kopi itu pahit? Salah kalau bilang kopi itu pahit. Yang gue tahu namanya buah yang dipetik merah itu pasti manis. Iya. Nah, kenapa ada diagram flavor wheel? Iya. Nah, kenapa dari itu ya si barista tugasnya mengedukasi ke customer. Betul. Kopi ini tuh sebenarnya nggak pahit karena baru dicoba aja pahit. Iya. Gitu kan ya, kayak kenalan sama cewek lah. Cuman kan pasti persepsi itu bakal selalu ada dong, guys. Pasti selalu ada. Ngopi lah, enggak, gue nggak ngopi, kopi pahit gitu. Kalau mereka yang belum mau ngopi, kan kita lagi booming banget nih kopi susu. Kopi susu gula aren, otomatis. Iya. Gitu. Ya kita bisa saranin itu sih, atau enggak coba-coba. Itu kan. Nah, dengerin tuh. Satu lagi nih. Kenapa kalau setiap ngopi nggak bisa tidur Den? Mungkin itu doktrin dari ini ya, dari masa lalu kayaknya. Kalau gue pribadi ngopi tetep aja tidur gitu. Gue pun maksudnya gue sering kayak gitu kan, kayak anjir. Ketika lu nanya ini ke gue sebagai seorang barista atau peracik kopi, kenapa sih gue ngopi nggak bisa tidur? Anjir, apa kabar gue yang setiap hari gue nyeduhin kopi buat orang, setiap hari gue minum, anjir gue nggak tidur dong zombie gitu kan? Kalau menurut gue sih bang, itu cuma doktrin dari masa lalu ya. Kayak orang tua, oh jangan ngopi, kalau lu ngopi nanti lu jelek. enggak. Jangan ngopi, ntar kalau ngopi susah tidur. Ada kandungan zat tertentu sih yang bikin otak kita tuh bekerja ya, salah satunya kafein. Terus ada zat asam di dalam kopi yang bagus buat oksidasi perut kita. Mungkin jadinya kita merasa seolah-olah kayak nggak bisa tidur atau merasa mual atau sakit perut, itu juga bisa. Soalnya buat gue kayak kalau gue sendiri kalau misalnya gue ngopi gue pasti malah ngantuk. Tapi kalau gue ngeteh gue malah nggak bisa tidur. Nah, teh juga ada kadar kafeinnya. Ada kadar kafeinnya sebenarnya. Dan malah sebenarnya kadar teh itu lebih besar kafeinnya dibanding kopi. Bisa dibilang kayak gitu. Gua nggak tahu acuan yang pasti kadar teh di Indonesia ini kafeinnya berapa ya bang. Kalau bicara teh bukan gua sih tempatnya, tapi mungkin itu salah satu sugesti lu sih menurut gua. Gua juga ngeteh biasa lah kalau barista nih udah keseringan ngopi ke tempat coffee shop lain ya kan, kayak coffee shop teman nih, aduh ngopi mulu gila banget gue deh ya kan, gue lemon tea deh gitu kan biasanya, kayak lemon tea aja, kalau enggak gue leciti deh, teh klub kita nih kalau di luaran gitu. Tapi ya masih bisa sih, kalau gue masih bisa tidur, nggak ada efek-efeknya gitu. Nggak ada sama sekali. Iya menurut gue yang bikin gue kayak ketergantungan atau enggak bikin gue jadi aktif gitu ya kan. Itu sih paling. Nah, dan dari kita sekarang bicara yang lebih agak sedikit dalam ya. Aduh, ntar gua tidur deh bang. Lu mentalis bukan? Tidur. Gile. Nah, dari sisi uang yang begitu sensitif. Nah, maksudnya gitar ini. Oh gitar. Gua kira gini-gini uang. Profesi barista menjanjikan ya? Kalau menurut gua profesi barista itu nggak begitu menjanjikan ya. Ya mungkin ada beberapa barista di luaran sana yang gajinya udah lumayan besar dan
Tapi kan di belakang itu prosesnya panjang kan ya untuk menuju penghasilan seperti itu, dan nggak semuanya orang bisa gitu. Kalau gue pribadi sih bang, sebagai gue kerja juga nih, jadi gue ada kerjaan sampingan sih, jadinya nggak kayak mati dari satu kerjaan terus gue ngandelin gaji bulanan gue gitu. Kayaknya sih nggak cukup ya. Iya. Apalagi manusia butuh, nggak ada cukupnya. nggak ada cukupnya kebutuhan mau gaji seberapa pun ya nggak ada cukupnya. Betul. Berarti kalau menurut lo dari sisi pekerjaan lo ini barista tidak menjanjikan dari Tidak sisi menjanjikan uang. dari sisi uang. Oke. Nah, menurut lo nih, apa perkembangan kopi di Indonesia agak lambat? Kalau menurut gua cukup lambat sih, cukup lambat. Kayak apa sih contohnya itu? Kayak kita ada kompetisi dunia aja tahun 2013 kalau nggak salah kan. Ya, kalau di luaran udah dari tahun berapa? Dari 2010-an Kita mungkin. 2013. Nah, jadi kalau dari segi lambat ya mungkin kita agak melambat. Tapi kalau dari segi inovatif, kita sih yang paling inovatif kalau gue rasa. Kayak ada Mokhtar Coffee, ada kopi susu gula aren, ada Indonesia lebih inovatif ya. Iya, lokalitas Berarti lain. dari perkembangan kopi itu di Indonesia agak lambat dari seginya itu aja. Iya. Atau ada lagi? Kalau menurut gua sih dari itu aja sih bang. Terus kayak baru-baru booming banget kan di tahun 2018 ke tahun 2020 ini. Sebelum-sebelumnya kan kayak cuma sedikit gitu kan. Terus edukasi kopi di Indonesia tuh kurang kalau Iya. menurut gua. Edukasinya memang sangat penting. Iya, edukasinya kurang. Kebanyakan orang beli kopi ya cuma sekedar ingin aja, bukan mau lebih. Jadi kayak kopi saset aja. Dulu juga gua kayak gitu, kopi biar nggak ngantuk. Nah itu kan doktrin lama kan. Kalau sekarang sih udah mulai cukup pesat perkembangannya sih dari segi lifestyle juga. Tapi maksudnya tetap aja sih. Kayak orang juga datang ke sini paling cuma jadi lifestyle-nya aja sih. Iya, tempat lifestyle, nongkrong, bukan yang emang nongkrong. gue pengen dapetin di baristanya, bukan. Yang penting gue datang, tempatnya oke, gue foto, gue upload. Nah gitu. Nah itu salah satu tugas barista sih. Iya kan? Selagi dia mengantarkan 2 menit sedikit demi sedikit pasti menjadi bukit. Betul. Iya kan? Terus apa yang harus dilakukan untuk memajukan kopi Indonesia? Den? Kalau menurut pribadi gue sendiri, kan sekarang eranya digital ya bang, digital. Nah, ya lebih banyak inovatif yang di-share ke mata dunia lewat digital sih kalau menurut gue. Terus lebih kerjasama sama petaninya, sehingga kita nggak melulu impor dari luar gitu kan. Kopi dari Vietnam aja kita masih banyak gitu kan. Sementara kopi-kopi di Indonesia juga kualitasnya cukup bagus kalau itu. Kenapa kita harus impor? Terus lu beli lagi? Iya, harus beli lagi gitu kan. Itulah. Nah, mengapa secara umum kehidupan petani kopi tidak begitu sejahtera, Bang? Karena Secara umum banyak gimana? mafia sih kalau gue bilang sih. Masih Bang. banyak ya? Masih banyak mafia-mafia Tikus-tikusnya. yang kurang apa ya, bersimbiosis mutualisme lah menurut gue. Iya. Saling menguntungkan kedua belah pihak itu jarang banget. Dia kalau di menguntungkan Indonesia. satu pihak. Menguntungkan satu pihak aja, menguntungkan dirinya saja. Betul, atau sama karyawan-karyawan, kayak beli di petani harganya murah, tapi kan kita tahu sendiri petani itu dari jam berapa pagi gitu kan, harus metik kopi, harus proses juga, jemur juga dengan proses yang begitu panjang. Dan lama, tapi dibeli dengan harga murah. Tapi alhamdulillahnya tuh sekarang tuh udah mulain, karena industri kopi lagi berkembang ya, udah mulain petani-petani itu juga udah nggak buta nih, udah tahu nih selak-selaknya. Iya. Jadi dia mutusin mata-mata yang ya seperti itulah. Mafia-mafia di Indonesia pasti banyak sih, banyak banget. Beli murah dijual lagi mahal. Ibarat kata beli tai jual emas. Iya betul banget bang. Sekarang petani juga kan nggak punya ini ya,
mesin pengolahan Iya. atau dia itu masih sedikit kikuk untuk kayak gimana sih ngolah kopi selain cara-cara yang kayak full wash atau semi wash. Mungkin dia sekarang ngetren ada anaerob, Iya. terus ada lactic, Ada lactic. gitu-gitulah, mastering carbonation gitu-gitu yang disuntikin sama bakteri-bakteri Bakteri-bakteri. tertentu di fermented dan harganya jadi jauh lebih mahal. Dari situ sih. Tapi sekarang petani-petani udah gue bilang udah cukup pintar ya. Karena dia udah ada yang punya mesin roasting, dia udah bisa roasting sendiri, dia udah tahu semuanya gitu loh. Karena gue pernah sadar terus, oh lu ternyata roasting juga, dan si petani juga yang roasting gitu. Sekarang menurut dia juga udah mulai pinter lah. Dia nggak mau jual si green bean aja, dia juga akan melakukan penjualan roast bean. Banyak sih bang yang kayak gitu kan, mesin roasting lokal kan udah banyak Iya. juga nih kalau bicara mereka roasting sendiri. Jadi dia nggak perlu lah beli mesin roasting ratusan juta ya kan, terus instalasinya ribet dari segi bahasanya Inggris atau Jerman atau dari Seattle gitu-gitu kan. Nggak ada yang ngebimbing juga, mendingan Iya. dia beli lokal terus ada nih orang yang ngebimbing dia gitu sampai bisa seenggaknya. Iya. Kan ada, jadinya mereka coba-coba mulai roasting sendiri, lebih tereduket lah menurut gue sih. Iya, kayak prosesnya misalkan panen 1 ton dia ngekip 200 kilo buat diproses dengan caranya dia sendiri. Dia lagi misalkan pengen lactic acid, tambah lactic acid kayak enak nih kayak gitu, diproses sendiri gitu-gitu banyak sih. Atau Sekarang kayak gitu sih emang. tambah-tambahin dengan esen apalah gitu, gue nggak ngerti. Kayak gitu-gitu banyak. Makanya gue juga setiap ngopi di coffee shop kok rasanya bunga-bungaan ya, kok bisa gini sih. Yang biasanya cuma ya asem terus manis kayak biasanya selayaknya kopi di Indonesia, nanas gitu-gitu. Palingan rasa gula aren ada gitu kan, ada sugar cane. Sekarang lebih banyak kayak rasa-rasa, ada flower terus ada herbs, kayak spicy contohnya solok. Minum solok aja kita bisa ngerasain rasa spicy. Terus ada rasa jahe gitu-gitu kan, udah mulai kayaknya wah ini udah mulai pintar sih petani sih. Lu kayak makan sadas jadi. Iya, udah gak mau kayak petik yang masih kuning, petik merah aja. Petik merah semua harga sekarang. jual lebih mahal Iya. gitu kan. Kita bisa macem-macem nih prosesnya gitu. Kan pasti mereka juga ada swadayanya lah satu pertanian. Dan 5 hal menurut lo yang harus dimiliki seorang barista apa tuh? Kalau menurut gue sendiri sih 5 hal. 5 hal ya. Tapi bang, gue pikir-pikir dulu. Boleh. Berapa lama nih? Gue gak pakai jam. Takutnya kalau gue ngomongnya sembarangan kan ada yang suka ini gitu ya kan. Ya seperti itulah. Soalnya kan sempit nih circle-nya. Iya. Kita nih circle-nya sempit. Kalau lu nggak gitu. Masa kayak gitu sih? Itu pendapat orang lain aja, terserah sebenarnya. Kalau menurut gua yang pertama ya harus good looking ya. Good looking kan nggak melulu soal tampang, Iya. bisa dari grooming atau apapun lah. Yang kedua dia tuh mengerti apa yang dilakuin sama dia, kayak pekerjaannya, kayak udah paham tektokannya, job desk-nya. Terus masalah hospitality-nya. Yang ketiga kayak dia bagus gak sih bahasanya ke customer. Kan ada nih kayak barista, beberapa barista ada customer datang ya udah ngeluarin SOP-nya aja saat datang, terus bikin minuman udah gitu kan. Kadang-kadang kan ada customer yang mau lebih kan, kayak mau ditanya atau apa. Tapi ada juga barista yang gacor emang. Iya, ada yang gacor, tapi ya jangan gacor-gacor banget lah menurut gua. Kayak 2 menit 3 menit sih untuk ngobrol sama customer, edukasi cukup Masih sih. sabi lah. Masih sabi. Terus Yang keempat, 3, sekarang 4. yang keempat itu skill. Oke. Otomatis kalau mau kerja jadi barista harus ada basic di awal ya kan. Basic di awal nggak melulu lu harus kelas atau gimana ya kan. Lu bisa mulai dari waiters atau apa gitu kan, yang ada tempat barnya nih ya kan. Misalkan lu jadi waiters di salah satu coffee shop, nah lu setelah lu kerja atau setelah
ada jam istirahat nih misalkan, lu bisa belajar atau nggak tanya-tanya sama barista. Okay. Misalkan lu tanya tentang apa sih kopi itu, nggak mungkin lah lu jadi waiters di salah satu coffee shop atau restoran, cafe, lu nggak nyobain minuman atau makanannya, pasti lu nyobain sih. Karena kan lu juga pasti nanti jadi tanya customer. Pasti lu ditanya customer, lu harus tahu gitu kan. Yang yang kelima adalah attitude sih bang. Attitude penting. Attitude lu ke atasan, attitude lu ke customer, attitude lu tentang cara bicara lu atau sikap. Udah banyak yang kayak udah tahu di head bar atau nggak supervisor kayak ada Gini. barista gue ini, gue tangannya slow gitu kan ada. Terus sesama partner ada kadang yang sebenarnya nih si ini cuma kurang enak kalibrasiannya, tapi dibilang nggak enak atau nggak dibentak kayak gitu-gitu tuh gue paling nggak suka banget sih bang, sumpah. Secara nggak langsung curhatan ya? Enggak juga sih. Kalau kayak dibentak, kopi lu nggak enak gitu kan, lu kenapa sih ini taruhnya di sini, ya kan bisa dibilangin sengaja pelan-pelan ya kan, kayak lu kayak sama siapa aja bro, kan semua masih bisa dibicarakan, bukan diperdebatkan, kayak slow aja gitu, kalem, calling down gitu, kalem aja, kayak espresso lu gak enak, manual brew lu gak enak, gila kalau gue bilang, mau gimana bro, ya kan? Karena emang orang suka gitu kan, maksudnya ketika lu memang ada di posisi yang sekarang nih, lu pasti membusungkan dada lu. Sebenarnya ingin terlihat wibawa, tapi lu salah memposisikannya. Betul bang. Kalau menurut gua sih, lu boleh bilang kayak gitu, ngejudge kayak gitu, tapi lu harus persiapin tempat dan waktu sih bang. Kayak tempatnya nih di mana sama siapa, terus waktunya nih lagi bagus nggak sih? Kayak jadi biar nggak ada pertikaian lah. Lihat moodnya orang lah, lu harus bisa itu gitu sih. Bisa, lu bilang kayak gitu, kopi lu nggak enak, coba deh lu pakai ini, atau lu bikin aja nanti pakai adisionalan gue gitu kan, bisa kan, kayak nanti gue deh yang tanggung jawab gitu sama owner, lu bikin lagi aja, ini kopinya buat kita aja nih, kita cobain bareng-bareng, kita cari tahu enaknya sama nggak enaknya di mana sih, lu kurang apa gitu. Tapi kalau gue emang maksudnya sampai saat ini gue nggak, ini gue ya kayak bang, lu jangan nangis bang. Kayak enggak, maksudnya gue tuh paling nggak pernah mau ketika orang bilang kopi lu nggak enak. Di sini pasti bukannya gue sosokan ya, maksudnya kayak nggak enaknya ini di mana gitu loh. Kita bicara nggak enak soalnya, karena buat gue emang enak ini relatif. Enak di gue belum tentu enak di lu, kayak gitu loh. Mungkin bahasanya lebih dienakin aja gitu. Mungkin kayak kopi lu kurang nyaman atau gimana gitu. Karena kalau gua lu suruh bikin kopi enak, gua nggak bisa sampai saat ini. Tapi gua bisa bikin kopi yang nyaman bro. Nah gitu sih. Karena dari nyaman baru lu bisa enak. Nah bisa aja kopinya kurang nyaman, tapi obrolannya nyaman. Ya kan? Jadi berlanjut nih. Gitu. Ya kan? Gua biasanya bikin nyaman dulu, baru gua dapet enaknya. Enaknya karena dibantu sama customer ya. Kasih tips ya kan? Iya kayak gitu. Jangan-jangan sepatu dari hasil tips juga nih. Kan biasanya banyak kan di kotak tips buat beli sepatu Kompas, buat beli sepatu ya kan, sensor nih, iklan gue gila nggak dibayar cuk. Kompas boleh kalau mau masuk endorse gue nggak apa-apa deh, walaupun gue bukan siapa-siapa. Langsung aja. Nah, bicara skill. Tadi lu kan bicara skill, maksudnya 5 hal yang harus dimiliki untuk seorang barista, bicara skill. Berarti kalau misalnya ada orang yang ingin masuk ke dunia kita, dunia kerja barista, lu nggak punya skill, nggak bisa dong, Beb? Nggak bisa sih. Lu harus dari bawah banget. Karena kan sekarang kebanyakan ya, kedai atau coffee shop mencari karyawan atau mencari SDM yang non pengalaman. Dia pasti selalu gitu kan. Non pengalaman is okay. Kalau dari kedai cari yang begitu kan pasti kedainya baru buka atau gimana, jadi dia ngajak belajar bareng-bareng aja kali, kayaknya oke nih. Terus dia cari salah satu baristanya tuh yang udah pengalaman, jadi sebelum buka nih kayak ada gladi resik dulu bang. Kalau menurut gua kayak gitu sih.
baristanya, baru pegang mesin, baru seduh kopi. Biasanya kayak gitu kalau mereka mencari yang belum pengalaman. Gue sendiri pun waktu belum pengalaman nggak boleh megang mesin kopi, seduh kopi. Awal-awal gue seduh kopi ya manual brew. Sebelumnya gue tuh harus seduh manual brewing, tapi bukan kopi yang gue seduh, melainkan tisu selama 2 jam kurang lebih. Gue megangin kettle. Biar apa gue juga nggak tahu waktu itu. Setelah gue udah 2 jam ngeluarin air dari kettle itu, baru gue tahu untuk apa sih tujuannya, fungsinya. Dia untuk ngatur air flow-nya, untuk ya biar pouringnya lancar gitu kan. Soalnya gue dulu harus cuma ngomongin susu doang kan. Gue dulu gitu kerja, gue nggak boleh. Gue nyetim pun gue nggak. Jadi ada senior gue ketika ada orderan, Jar, ada orderan misalnya hot latte, susu Jar, susu. Gue tuangin di meja, udah dia yang bikin, dia yang steam, dia yang pouring, selesai gue yang cuci. Iya biasanya gitu sih bang. Gue 3 bulan kayak gitu, grade up, ya barback lah gue bisa bilang. Barback. Gue kayak gitu memang sih. Memang kalau cari-cari yang pengalaman pastinya mereka nggak boleh seduh kopi atau apa. Tapi kan kalau sekarang beda lagi zamannya. Lu mau nggak pengalaman, lu udah langsung bisa megang mesin, lu udah langsung bisa bikin produk yang lain lah. Iya nggak sih? Bisa kayak gitu karena kan ada sosial media kan. Sebelum dia masuk nih pastinya nih, gue mau jadi barista. Pastinya sedikit atau enggak sama sekali dia pasti ngeliat apa sih job desk barista, pasti bang. Kalau menurut gue. Berarti kalau kayak gitu misalnya gue tanya sih, lu jadi barista yang lu cari apa? Kalau gue tenar atau bukan? Kalau gue sih bukan sih bang. Kalau gue cari tenar sih enggak sama sekali ya. Bukan passionnya gue untuk tenar soalnya. Iya. Bisa aja kalau mau tenar bisa gitu. Nggak usah jadi barista. Nggak usah jadi barista. Artis. Jadi artis tenar. Banyak aplikasinya. Iya. Ya kan kita nggak jelas dikit juga tenar gitu kan, ngomong kasar sedikit tenar. Bukan passionnya sih buat cari tenar. Kalau gue carinya ya ketenangan aja tapi nggak mati juga. Iya. Soalnya maksudnya kan mati. Banyak yang kayak gitu kan, udah banyak juga yang nyari non pengalaman. Terus kayak mereka juga sebenarnya belum tahu sih lu jadi barista nih atau lu ada di bidang gua, lu sebenarnya pengen ngapain sih, yang lu cari itu apa sih? Kayak gitu. Lu cuman cari tenarnya nih karena emang kopi lagi hype banget, atau memang lu pengen bener-bener lu seriusin? Lu udah nyemplung tapi lu masih kering sayang. Mendingan lu nyemplung udah lu basah. Kalau bisa tenggelam. Iya. Kayak gitu. Kalau yang sekarang gue lihat sih, pertama karena job barista tuh udah banyak banget ya. Terus coffee shop tuh udah menjamur banget nih. Jadinya ya itu adalah salah satu pekerjaan yang umum sih bang kalau menurut gue di tahun-tahun ini. Kalau dulu sih ya karena barista tuh dulu keren kalau menurut gue di tahun 2016. Wah keren sih jadi barista, apalagi pas keluar film itulah ya yang tentang barista, tentang kopi-kopian gitu kan. Kayak keren gitu kan, pemerannya udah ketahuan nih, keren juga. Jadi barista-barista yang kesini gak keren yang kerja. Iya, jadi kayak pengen aja gitu bang, kayak waduh pengen nih jadi barista. Bahkan gue pernah nemuin CV, dia tuh minat jadi barista karena habis nonton film itu, walaupun dia nggak punya skill apa-apa. Oke. Gue bilang gokil banget, artinya sampai tergerak ya kan. Gue bilang so rebel nih orang. Kalau lu pengalaman, kalau gua ada orang pengen jadi itu cuman gara-gara ngeliat satu orang barista yang udah cukup lah, yang sekarang udah cukup bagus banget. Gua bilang emang dia udah cukup mewakili Indonesia. Jadi cuman kayak gue pengen jadi kayak dia bang. Wah, lu gila. Kalau buat gua, lu pengen jadi seseorang yang di luar lu, mustahil bro. Tetap jadi barista start ya udah, mungkin memang rezeki lu cuma sampai situ, nggak bisa lu paksain lagi naik ke grade selanjutnya. Betul bang. Kayak gitu nggak mungkin kan, gue jadi barista pengen kayak lu. Nggak mungkin sih. Banyak sarana-sarana buat upgrade diri lu sendiri ya. Salah satunya kompetisi. Salah satunya ya lu main ke
kedai-kedai orang lain kenalan sama barista ini. Nah, upgrade diri sih selama kurang lebih mungkin cukup lama ya harusnya ya. Kita menutup kemungkinan harus ngedengerin orang terus sih kalau menurut gua. Jadi ada masukan-masukan kayak ketika lo lagi ngerasa aduh seduhan gua kayak cuma sampai sini-sini aja deh. Seduhan gua nih bisanya cuma sampai semifinal, kenapa gua nggak bisa sampai final ya? Nah lo harus cari orang yang udah pernah di final, atau nggak lo deketin, harus sharing-sharing gitu kan, karena teknik seduh tuh banyak banget. Terus sekarang ya menurut gua yang orang-orang yang udah juara itu baik banget sih Bang kalau menurut gua. Kayak dia nge-share juga baik. Kayak dia nge-share resep, nge-share videonya dia tentang lagi nyeduh, terus edukasi lewat Instagram. Jadi kita tahu gitu. Itu cuma sekedar tahu, tapi lu nggak bakal bisa dapetin rasa yang dia seduh. Iya, nggak bisa. Buat. Cuman terkadang banyak orang yang salah persepsinya deh. Ketika lu udah dikasih resep-resepnya, gue pakai segini, lu seduh, bang, kok gue nggak sama ya? Padahal gue udah ngikutin caranya si A, tapi kok rasanya nggak sama ya? Gue ngopi di dia bikin kayak gini loh, bro. Lu sebenarnya gitu, lu tahu nggak dia cara nuangnya gimana? Kayak gitu loh. Pasti feel dia sama feel lu beda dari segi suasana juga ngaruh. Soalnya kan gue bilang tadi kopi, kenapa gue kerja di kopi itu ya, kopi meditasi menurut gue. Setiap tangan walaupun dengan resep yang sama pasti beda rasanya, walaupun beda sedikit tetap aja beda ya kan. Jadi ya kita nggak bisa lah buat jadi orang lain gitu kan. Betul kalau itu bisa sih. Gue sangat setuju kayak gitu. Maksudnya beda tangan beda rasa bro. Beda rasa. Nah, harapan lo untuk perkopian Indonesia apa Den? Kalau harapan gue sendiri ya, gue harap nih makin berkembang perindustriannya, lebih maju. Mungkin sekarang kopi susu lagi hype-hype-nya nih di Indonesia nih. Gue cukup senang karena adanya kopi susu juga ngebantu orang yang untuk tadinya nggak ngopi jadi ngopi gitu kan lambat laun pasti dia coba yang lain nih. Mungkin bisa jadi dari cafe latte atau cappuccino dia beralih ke black coffee, itu kan bisa. Gue cukup senang adanya kopi susu ya. Mungkin nanti tren kedepannya gue harap sih lebih bisa jadi kayak Mokhtar Coffee, kayak di luaran sana kan banyak tuh, dan cukup keren sih kalau menurut gue sekarang sih Bang. Kerennya dari segi apa nih? Kerennya tuh karena di setiap coffee shop punya rasa ciri khas masing-masing. Terus ciri khas, jadinya beda aja gitu kan. Mokhtar Coffee-nya. Kalau kopi susu kan ya, kalau kita bicara kopi susu pasti gula aren nih kan ya, nggak jauh-jauh banget ya, tetap beda tapi nggak jauh-jauh banget lah. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita bicara kopi susu kan udah ada dari dulu deh. Es cappuccino, es latte, kopi susu. Itu kopi susu juga sebenarnya iya, tapi kan mungkin yang didoktrinin sekarang kopi susu ya adalah kopi susu dan gula aren, atau enggak simple sirup, atau enggak sirup-sirupan yang lain, itu kan bisa. Berarti flavor ya? Flavor, namanya orang belum tereduket, jadi nggak tahu. Iya, padahal maksud gua sebenarnya kalau kita bicara kopi susu itu udah ada dari dulu gitu loh. Dari dulu. Karena juga kalau misalkan orang pesan atau datang ke kedai gua, mas kopi susu dong. Kopi susu kita tuh ada 3. Apa aja tuh mas? Oh ada 3 banyak banget. Ya kita ada es cappuccino, es cafe latte, sama es kopi susu gula aren. Pasti yang dipesan es kopi susu gula aren. Gak ada lain, gak ada lebih. Kenapa ya? Ya mungkin mereka udah terdoktrinnya seperti itu. Pikiran manusia namanya juga kan, selalu mengingat hal-hal yang pertama kali yang dia coba gitu kan. Soalnya kalau kita bicara manis, ya si cappuccino atau latte juga bisa kita buat manis. Bisa kita tambahin simple sirup manis kan gitu. Atau kita kurangin kadar kopinya manis bisa. Ya gitu kan. Tapi kenapa orang udah bisa langsung tersuges kopi susu gula aren? Ya itu karena doktrin gitu kan. Sangat kuat sih itu. Sangat kuat karena pengaruh sosial media. Yang bilang, coba nih kopi susu si A enak banget, gila, di booming nih. Tapi kalau kultur lu percaya nggak? Maksudnya lu setuju nggak kalau misalnya itu kultur sebenarnya? Karena
kultur kita kan sebenarnya memang yang ngikutin kan. Ngikutin. Dari dulu kultur kita manis. Sampai maksudnya kita bicara saset pun aja manis. Terus kita lari sekarang ketika lu gua kasih kopi pahit, misalnya lu orang awam, terus lu bilang, "Bang, kopi lu pahit." Basi ya. Kayak gitu kan. Tapi ketika lu gua kasih kopi yang manis, enak Bang kopi lu. Iya, percaya sih. Karena kita lidah orang Indonesia ya, namanya juga ya, suka yang manis-manis gitu. Suka yang aman-aman ya. Makanya diabetes tuh banyak di Indonesia. Cewek aja gue sukanya yang manis-manis. Iya. Itu gue juga suka bang itu. Semoga lu gak nonton deh. Boleh kayak lemparin panci, rantang ya. Nah, pesan lu Den untuk barista-barista baru yang ingin terjun ke profesi kita. Barista-barista baru yang ingin terjun ke profesi kita apa orang-orang baru yang ingin terjun ke profesi kita? Kalau menurut gua sebelum terjun, misalkan lo mau nge-apply di salah satu perusahaan atau salah satu coffee shop, lo mau nge-apply job barista, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi ya lihat kriterianya, ya kan. Kalau dia cari yang non pengalaman, nah itu suatu chance atau kesempatan buat lo sih. Kalau menurut gua, nah lu udah dikasih kesempatan itu ya lu coba pelajarin yang pertama. Terus sebelum lu masuk lu bisa nonton video-video di YouTube tentang apa sih barista itu, gimana sih cara bikin latte art, atau gimana sih cara pouring atau cara kalibrasi. Itu udah banyak banget yang nge-share di YouTube, platform-platform media yang lain juga banyak. Jadi ya mudah sih, mudah gampang, sulit juga ya tergantung orangnya sih kalau menurut gua bang. Sulit gampang lah. Umur juga ya, lihat tuh. Iya, karena sekarang kriteria udah pasti ada tuh umur ya. Kalau umur situ, mohon maaf nih kamera, mohon maaf orang-orang juga ya, kalau umur situ udah 40 ya udah nggak usah jadi barista lah, ya kan. Mau jadi barista di umur 40 ya nggak bisa lah. Ya bisa aja sih kalau situ jadi owner itu bisa. Tapi kalau dari segi apa ya, gue bicaranya persaingan, lu merasa tersaingi nggak nantinya ketika banyak barista-barista baru yang bermunculan nih? Kalau dari segi persaingan ya jelas. Tapi kan dari satu orang ke orang lain pasti punya karakter sama kepribadian masing-masing ya. Kita cukup show up aja karakter sama kepribadian kita, skill kita ya, nggak usah kayak ngejelek-jelekin orang sih kalau menurut gua. Orang itu tuh misalkan kita lagi main nih ke coffee shop, nah coffee shop ini lagi cari barista nih kebetulan, ya kan, jangan nyari ini, jangan itu. Padahal si A nih udah keterima nih, pas tahu, jangan dia tuh suka kayak gini, ya nggak usah lah, itu namanya lu matiin rezeki orang sih kalau menurut gua. Dia cukup tahu mungkin dia udah berubah atau enggak gimana ya kan, mau ngebuktiin diri. Menurut gua jangan pernah ngejelekin sih kalau menurut gua. Sorry. Maksudnya lo kan tadinya asisten roasting kan? Roaster helper sih bang, lebih tepatnya. Nah terus kenapa lo bisa terjun jadi barista? Kalau itu lumayan panjang sih bang ceritanya. Kalau pertamanya kan gue keluar dari Tanah Merah Coffee itu, gue sempet main sama temen gue Ferdi. Terus ya gue ditawarin kerja lah, ya kan. Coba jadi barista, lu bisa nggak bikin kopi? Kalau bisa bikin kopi sih, gue bisa. Semua orang juga bisa bikin kopi. Kopi bisa, tapi tekniknya agak-agak kurang nih. Ya udah nanti gampang ngobrol-ngobrol lah. Ada namanya salah satu orang lama di kopi, Om Win, terus sama Pak Faisal Hamdani ya. Gue cukup lumayan sering ngobrol lah sama beliau nih. Gue terima kasih banget sama beliau, kalau beliau nonton ya makasih banget nih ilmunya yang udah di-share ke saya. Hitungannya kalau lu nggak kenal Mas Win, lu orang kopi baru kan? Iya, orang kopi baru nih. Orang kopi baru deh kalau nggak kenal dia. Iya. Makanya setelah gue keluar ya dirangkul sama mereka ya, gue diajarin ya, karena gue udah nggak mula-mula banget nih, nggak dari awal banget ya, gue diajarin dari tengah-tengah. Ya nggak butuh waktu yang lama, ya udah lumayan bisa lah. Basic kayak bikin kalibrasi sama bikin manual brew, dan sempat ngeberanin diri ikut
fun brewing gitu sih. Makanya gue pede kalau gue barista sekarang. Ya lu harus pede lah gitu. Dengan profesi lu harus pede, harus bangga. Makanya gue bangga banget. Gitu. Berarti lu hitungannya otodidak ya, bukan kelas? Atau lu emang pernah mengikuti kelas? Otodidak banget sih bang, kalau gue orangnya. Otodidak banget ya, dengar dari orang, terus gue coba saring-saring lagi, terus gue dengar dari platform media juga, terus coba-coba nyeduh buat orang, coba-coba nyeduh buat diri sendiri, ngulik-ngulik rasa terus di rumah, terus sampai minjem mesin, sampai main-main ke kedai orang. Kalau dia udah tutup, kalau nggak mau tutup, gue coba dong bikin latte art. Tempat tuh gue beli susu sendiri nih. Pasti ya kalau temen ya pasti diizinin sih. Tapi ya yang jangan sampai kita nyusahin mereka sih. Kalau udah mau tutup buru-buru kita kayak maksa-maksa tuh jangan. Tetap. Terus pakai susunya dia gitu. Waduh. Kayak cukup bawa bin. Merugikan temen tuh kayaknya. Walaupun temennya bilang awalnya bisa, cuman jadi kesel gitu. Iya, saya kayak gitu juga pernah. Tapi bukan saya yang meminta, tapi dia yang meminta dan didatangin saya. Saya juga pernah soalnya. Jadi saya merasa dirugikan. Untuk kalian nih, jangan sampai kayak gitu deh. Tapi untuk kamu yang sudah merugikan saya ya cobalah gantilah. Dengan cara apa kayak nyenenginnya mie ayam juga boleh. Oke Den, kebetulan kopi ini udah habis. Berarti obrolan ini juga udah habis Den. Siap. Kayak gitu. Thank you banget nih atas waktunya. Oke. Thank you. Nah, buat kalian para sahabat Pedia, jangan lupa kalau misalnya ada barista yang pengen gue datengin, lo komen aja nih di bawah sini. Ini di bawah nih ada komenan nih Dan nih, kalau lo mau tahu. Komen aja. Jangan dikomenin juga lagi. Ampun, masalahnya tahu-tahu emang di kontak terus bisa nggak? Ya kalau saya sih bisa-bisa aja. Tapi kan Mas Fajar banget nih ke saya, jadi ya alhamdulillah nih buat saya nih di tanggal tua ini bisa makan nasi goreng seenggaknya begitu. Makasih loh Mas Fajar loh. Jadi jangan lupa tetap komen gitu. Terus jangan lupa like, share, subscribe. Oke? Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.